Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Newcastle United mengincar kepindahan Januari untuk Andre Lunin. Newcastle United dilaporkan tertarik untuk merekrut kiper Real Madrid Andre Lunin. Sebuah laporan dari Defensa Central mengklaim bahwa kiper berusia 24 tahun itu tidak senang dengan kurangnya waktu bermain dan dia terbuka untuk pindah. Newcastle perlu mendatangkan kiper berkualitas terutama dengan Nick Pope yang absen karena cedera. Newcastle harus menggunakan Martin Dubravka karena absennya mantan kiper Burnley dan kiper berpengalaman Newcastle itu tampil mengecewakan. Jelas bahwa Newcastle harus mendatangkan penjaga gawang berkualitas bulan depan dan Lunin akan menjadi pilihan yang bagus. Kiper asal Ukraina ini akan sangat ingin membuktikan dirinya di level tinggi dan peluang bermain di Premier League bisa jadi cukup menggiurkan. Dia ingin memantapkan dirinya sebagai starter reguler di Liga Spanyol dan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di Inggris pada paruh kedua musim ini akan ideal baginya. Jika dia berhasil tampil mengesankan bersama Newcastle di paruh kedua musim, dia bisa mendapatkan lebih banyak peluang bersama Real Madrid musim depan. Penjaga gawang berusia 24 tahun ini perlu bermain pada tahap ini dalam karirnya dan masih harus dilihat bagaimana situasinya akan berkembang. Meninggalkan klub seperti Real Madrid bisa menjadi hal yang sulit bagi sebagian besar pemain, tetapi Lunin harus fokus pada perkembangannya untuk saat ini. Dia tidak mampu duduk di bangku cadangan selama berminggu-minggu. Sang penjaga gawang memiliki kontrak dengan klub Spanyol tersebut hingga musim panas 2025 dan dia akan memasuki tahun terakhir kontraknya di akhir musim. Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. Berita Real Madrid, keajaiban Real Madrid diperkirakan akan melakukan debut. Real Madrid mencuri Arda Güler dari depan pintu Barcelona adalah salah satu hal yang menarik di jendela transfer musim panas 2023. Bintang muda asal Turki itu sepertinya sedang dalam perjalanan ke Catalonia pada satu titik, namun Merengues akhirnya mengalahkan rival mereka dalam mendapatkan tanda tangannya. Güler memberikan kesan positif di hari-hari pertamanya di klub, unggul dalam pelatihan dan mencuri berita utama dari media besar. Namun segalanya menjadi kacau sejak saat itu. Cedera telah merusak karir anak muda itu di Real Madrid sejauh ini. Dari robekan meniskus awalnya yang memerlukan pembedahan hingga pukulan otot berikutnya yang dideritanya, ia sepenuhnya dibatasi untuk berada di pinggir lapangan. Hampir 6 bulan memasuki musim, sang pemain belum melakukan debutnya bersama Real Madrid. Namun jaraknya tidak lagi tampak jauh, seperti yang diungkapkan oleh AS via Madrid Zone, Güler hampir mencapai kebugaran penuh dan akan tersedia untuk pertandingan Real Madrid setelah liburan Natal. Oleh karena itu, ia diperkirakan akan melakukan debutnya melawan Mallorca minggu depan. Ada kekhawatiran tentang tingkat kebugarannya mengingat banyaknya cedera yang dialaminya dalam kurun waktu 6 bulan di Spanyol. Oleh karena itu, Real Madrid telah mengambil tindakan pencegahan yang besar terhadap pemain ajaib berusia 18 tahun tersebut. Tapi saat ini, semua tanda mengarah ke Permata Turki yang melakukan debutnya versus Mallorca. Di pantau Real Madrid, PSG ogah menyerah soal Kylian Mbappe. Drama masa depan Kylian Mbappe kembali menjadi perguncingan menjelang bursa transfer musim dingin 2024 karena Paris Saint-Germain masih belum menyerah untuk mempertahankannya dari godaan Real Madrid. Kontrak Kylian Mbappe bersama PSG akan segera berakhir pada musim panas 2024 mendatang dan itu berarti sang penyerang timnas Prancis sudah bisa mulai bernegosiasi soal prakontrak dengan klub peminatnya sejak Januari 2024 mendatang. Real Madrid sudah dikaitkan dengan pemain berusia 25 tahun ini sejak bertahun-tahun lalu dan diperkirakan bakal bergerak lagi di musim panas tahun depan jika Les Parisiens gagal memberikannya perpanjangan kontrak. Namun demikian, sebagaimana dilansir dari Diario Sport, PSG ogah menyerah soal Mbappe dan masih memprioritaskan kontrak barunya. Sebagai awalan, klub ibu kota Prancis tersebut telah memberikan pembaruan kontrak kepada adik dari sang bintang, Ethan Mbappe, demi membujuk Kylian bertahan. Namun selagi sang juara Ligue 1 berusaha keras untuk mempertahankan pemain terbaiknya, bukan rahasia lagi jika sang pemain tidak memiliki hubungan yang baik dengan sang pelatih Luis Enrique. Sang juru taktik asal Spanyol telah menggunakan Mbappe sebagai pemain nomor 9 dan itu tidak diterima dengan baik oleh sang pemain. Lebih lanjut lagi, Enrique sering menyindirnya secara publik mendesaknya untuk memberikan kontribusi lebih. Permainan bertahan Enrique dalam penampilan terakhir mereka di fase grup Liga Champions kontra Borussia Dortmund pada 2 pekan lalu juga disinyalir semakin memperburuk keadaan. Real Madrid ingin merekrut bek tengah muda dengan potensi pada bulan Januari. Setelah diterpa segudang masalah cedera, Real Madrid tampaknya akhirnya memutuskan masuk ke pasar untuk memperkuat rosternya di bulan Januari. Bagian bek tengah menjadi yang paling terpukul dengan 2 starter yaitu Eder Militao dan David Alaba absen karena cedera ACL.
Hal ini membuat Carlo Ancelotti hanya memiliki 2 bek tengah senior yaitu Antonio Rudiger dan Nacho Fernandes. Dengan yang terakhir sekarang berpotensi menjalani larangan bermain 2 pertandingan setelah dikeluarkan dari lapangan saat melawan Alaves tadi malam. Real Madrid telah mendiskusikan kemungkinan merekrut bek baru sejak cederanya Alaba pekan lalu, tetapi tanpa konsensus. Namun hal itu tampaknya telah berubah dalam beberapa jam terakhir. Memang berdasarkan laporan dari Ser Deportivos, meski awalnya enggan, Real Madrid kini telah memutuskan untuk merekrut bek tengah baru di jendela transfer Januari. Keputusan itu diambil setelah pertemuan antara pimpinan olahraga di klub di mana situasi terkini di departemen bek tengah dianalisis. Faktanya, Departemen Olahraga Merengue sudah menyisir pasar untuk mengidentifikasi kemungkinan target dan bertindak cepat untuk memperkuat posisi bek tengah di musim dingin. Laporan tersebut lanjut menyatakan bahwa Real Madrid lebih memilih untuk merekrut bek muda yang berpotensi, kemungkinan dengan status pinjaman dengan opsi pembelian di akhir tahun. Meskipun hal ini tidak berarti bahwa Real Madrid akan merekrut seseorang, pendiriannya telah berubah dan klub kini terbuka terhadap gagasan untuk memperkuat lini pertahanan.